Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Bab syuruti sholati suha qablaha minha al-waqtu wa taharatu min al-hadathi wan najasi. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا ya Rabbal Alamin. Dan sekarang kita sudah sampai kepada bab syurut salah. Bab syurut salah. Syurut adalah jamak dari syarat. Ya. Dan secara bahasa syarat itu alamah. Tapi maksudnya di sini syarat, ya, sebagaimana di bahasa kita syarat. Ya. Ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Jadi syarat itu apa yang apabila dia tidak ada, maka salatnya pun tidak ada, tidak sah. Ya. Tetapi kalau dia ada, belum tentu salatnya ada ataupun tidak ada. Ya, jadi kalau tidak ada, pokoknya salatnya tidak sah. Ya, namanya juga syarat. Syarat. Dan syarat itu di sini takunu qablaha, ya, syurutuha qablaha. Syarat ini harus kita cari qabl, dari sebelum kita mulai sholat harus sudah siap. Ya, jadi bedanya syarat dengan arkan, syarat dengan rukun kan sama-sama ada, sama-sama wajib harus ada gitu ya. Tapi syarat itu harus siap dari awal, semuanya harus sudah ada. Ya. Wa tastamir ilal faraghi minha. Ya, dan semua syarat ini harus ada terus sampai kita terakhir sholat. Ya, misalkan di antara syaratnya menjauhi najis, ya maka kita harus menjauhi najis dari awal sholat sampai terakhir sholat. Nah, itu bedanya syarat. Kalau rukun kan apa namanya? Itu adalah yang dikerjakan ketika sholat. Ya, sudah berdiri, ya. Habis itu selesai. Jadi rukun itu berpindah dari satu ke yang lain. Ya, adapun syarat dia harus ada terus, ya, dari awal sampai terakhir. Nah, minha al-waqt. Ya, minha al-waqt wa at-tahara min al-hadits wan najas. Ya, di antaranya adalah waktu. Jadi di antara syarat sahnya salat adalah salat itu didirikan pada waktunya. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, pernah menjelaskan waktu-waktu salat, ya, dengan perbuatannya dan dengan perkataan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan shalli shalata li waqtiha. Ya. Jadi salat itu ada waktunya tertentu. Tidak bisa kita suka-suka salat tanpa tanpa batasan waktu begitu ya. Kecuali beberapa salat sunnah mutlak misalkan. Ya. Dan yang lainnya atau salat qada juga itu kan di luar waktu. Nah, kemudian waktu tahara min al-hadath wan najis, ya, di antara syarat salat juga, syarat sahnya salat adalah suci, ya, dari hadas dan suci dari najis. Kemudian musannif rahimahullahu taala menjelaskan di bawahnya waktu-waktu salat, ya, bayan mawaqit as-salah. Dan kita akan temukan nanti di bawah ada waktu ikhtiar, ada waktu darurah, ada waktu afdaliyah. Nah, jadi ada waktu aslinya, ya, waktu asalnya. Kemudian ada waktu ketika sudah terhimpit,
Ya, ketika kita ada uzur, ya masih disebut ada kalau dilakukan di waktu darurah. Kemudian ada waktu afdaliyah. Afdalnya kapan kita uh, dirikan sholat tersebut? Nah, betul Syekh. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. Nah, yang pertama sholat zuhur. Kenapa dimulai dari sholat zuhur? Kenapa bukan dari sholat fajar, sholat subuh misalkan? Ya. Karena sholat zuhur, inilah sholat yang pertama kali didirikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimulainya dari zuhur. Waktu zuhri min az-zawali ila musawati syai'i fai'ahu. Ya. Jadi waktu zuhur itu, ya ini waktu adanya. Ya, waktu adanya. Jadi kalau kita mengerjakan zuhur di waktu ini, berarti bukan qadha tapi ada. Ya. Waktu adanya minaz zawali. Ya. Apa zawal? Zawal syams. Zawal syams. Ya, kalau diterjemahkan seringnya tergelincirnya matahari. Ya. Dan di sini juga firman Allah Ta'ala, Aqimus salata liduluki syams. Di dalam ayat ini juga zuhur dulu yang disebut liduluk syams, tergelincirnya matahari. Maksudnya gimana matahari tergelincir? Ketika hari itu mulai, matahari terbit dari mana? Barat. Timur. Oh, Dari timur. di barat terbit. Nah, kiamat itu. Matahari terbit, matahari terbit dari timur. Ya. Kemudian bayangkanlah kita memiliki satu tongkat, ya, satu tongkat. Misalkan panjangnya 1 meter, ya, tongkat panjangnya 1 meter. Kita dirikan tongkat tersebut, kita tancapkan panjangnya 1 meter. Kemudian kalau matahari dari timur, berarti bayangannya kemana? Barat. Bayangannya ke barat. Oh, itu bayangannya masih panjang sekali, panjang. Ya. Kemudian makin duha, agak siang sedikit, bayangannya makin Kurangi. makin pendek. Pendek. Kemudian makin atas lagi, makin pendek. Ketika dia di puncaknya, bayangannya, ya, itu Hilang. bisa jadi hilang, bisa jadi ada sisanya. Tetapi bayangannya bukan menghadap ke timur lagi, tapi sudah menghadap kalau di sesuai musim ya, kadang-kadang ke selatan ya, atau ke utara. Jadi si bayangannya tuh kadang-kadang nggak hilang sama sekali, karena mataharinya nggak betul-betul pas di atas dia, tapi rada ke utara, rada ke selatan. Nah itu namanya fai'uz zawal, fai'az zawal. Jadi ketika kita tancapkan tongkat, seringnya itu ada sisanya, nggak habis sama sekali. Mungkin ketika dia hilang sama sekali, bayangannya itu beberapa hari aja dalam tahun. Ya. Tapi seringnya, misalkan yang tadi ya panjangnya panjang sekali, kemudian hilang, 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 hilang. Kemudian ketika benar-benar di puncak di atas, itu masih ada bayangannya misalkan 20 cm, ya 20 cm ke selatan, tapi bukan ke timur, ke selatan. Ya, maka 20 cm ke selatan ini namanya fai'uz zawal. Ya, fai'uz zawal ini bayangan ketika mataharinya di puncak. Taib. Jadi masih ada bayangannya, tapi arahnya ke selatan. Ketika mataharinya tergelincir ke barat, ya bayangannya mulai belok ke mana? Ke timur. Ya. Dan kita hitung bayangannya udah nggak 20 cm lagi, tapi sudah lebih. Maka ini sudah mulai masuk waktu Zuhur. zuhur. Ya. Tapi ini yang perlu diperhatikan ya. Jarang ketika di puncak itu bayangan benar-benar hilang sehingga dihitungnya ya itu eh, bayangannya melebihi dari fai'uz zawal tadi. Bayangan ketika matahari ada di puncak itu biasanya tidak benar-benar hilang.
ya. Nah, jadi mulai tergelincirnya matahari ke barat ila hmm, kemudian ila an ila masir ila musawati syai'i fai'ahu ya, ba'da fai'iz zawal. Nah, ini. Kemudian waktu zuhur kapan selesainya? Baik, berarti tadi kalau matahari tergelincir ke arah barat, sekarang bayangannya mulai ke arah Timur. timur. Tadi kita bilang ya, tongkatnya berapa panjangnya? 1 meter. Tongkatnya panjangnya adalah 1 meter. Kemudian fayu uzawalnya tadi adalah 20 cm. Hmm. Baik, berarti ketika mataharinya itu semakin ke barat, tongkat itu kan akan semakin panjang. Ya, panjang, makin panjang lagi bayangannya, makin panjang lagi bayangannya. Sampai batas, berapa yang kita inginkan? Sampai batas, ya, yang kita inginkan bayangannya 1 meter plus 20 cm. 20 berarti. Ke Nah, timur berarti. ke arah timur, betul. Hmm. Ya, jadi itu yang kita inginkan. Ketika matahari sudah sampai ketika bayangan sudah sampai 1 meter plus 20 cm, berarti waktu zuhur Habis. sudah habis. Hmm. Ya, jadi bukan 1 meter doang. Ini tongkatnya 1 meter nih. Nah, gitu ya. Berarti kalau udah 1 meter juga, waktu zuhur udah habis. Enggak, hitung plus fai'uz zawal. Ya, plus 20 cm. Nah, ya kalau sudah 1 plus 20 tadi sebagai contoh ya, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Inilah waktu ada salat zuhur. Kemudian ada waktu afdaliyah, ya, wa ta'jiluha afdal. Nah, jadi afdalnya kapan ini diadakan? Ini pun waktunya panjang dari tergelincir sampai tongkatnya tadi bayangannya sama plus fai'uz zawal. Itu kan agak lama, 2 jam lebih itu kan. Kapan afdalnya kita dirikan? Waktu afdaliyahnya adalah ta'jil, disegerakan. Ya, jadi disegerakan, didirikan sholat zuhurnya di awal waktu. Itu lebih afdal daripada diakhirkan, ya, sampai akhir waktu. Kan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salat fi awwali waktiha. Ya, adalah salat ala waktiha atau as-salatu li waktiha. Ya, itu kan di antara lafadznya. Di antara pertanyaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Beliau mengatakan as-salatu ala waktiha atau as-salatu li waktiha. Yang dari riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun di antara lafaz hadis ya, yang tertulis as-salatu fi awwali waktiha, itu diriwayatkan dari hadis Ummu Farwah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, jadi lebih afdal dilakukan di awal waktu. Ya, dan juga di antaranya ketika kita mengerjakannya di awal waktu itu ada mubadarah ya. Menyegerakan amal kebaikan itu sebaiknya disegerakan. Nah, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di waktu yang lain. Lanjut. Ya. Kemudian illa fi syiddati har. Nah, jadi afdalnya disegerakan iya langsung di awal waktu. Tetapi ada pengecualian. Illa fi syiddati harrin. Ya, kecuali ya ketika eh, pada waktu zuhur tersebut siangnya itu tidak biasa. Ya, siangnya itu sangat sangat panas ya. Panasnya itu tidak tidak biasa jadi benar-benar panas. Ya. Illa fi syiddati har. Dan ini mungkin kejadiannya di musim panas ya. Apalagi di zaman dahulu belum ada apa AC. namanya AC, belum ada ya, belum ada hal-hal yang meringankan. Jadi kalau kita lihat masjid zaman dulu, bukan zaman dulu sih, tapi masjid yang ya 100 tahun yang lalu misalkan kalau kita ke Syagra misalkan ya, itu kita lihat masjid-masjid itu ada basementnya. Kemudian ada ventilasinya, mungkin pernah lihat ya. Jadi kalau musim panas, panas sekali itu sholatnya di bawah tanah. Kemudian kan dari tin ya, semuanya dari tanah liat, dan ada ventilasinya ke atas itu sangat membantu.
Ya, jadi sholatnya di bawah. Kemudian kalau musim dingin, di bawah juga lebih hangat daripada yang di atas. Ya, ini jadi disunnahkan untuk diakhirkan. Ya, kalau begitu diakhirkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtadda al-har fa'abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Ya, jadi kalau memang panas ditunggu sebentar ya, ditunggu sampai panasnya agak agak dingin sedikit ya. Untuk juga sebagai kelembutan ya ini bagi manusia. Walau shalla wahdahu. Nah, ini di sebagian nuskha. Jadi walaupun dia sholatnya sendiri, ya bukan karena biar sholat jemaah gitu menunggu orang, tetap itu bukan termasuk afdhaliyah untuk mentajil sholat zuhur. Dan kondisi yang kedua adalah ghaim. Apabila ada ghaim, ya liman yusalli jamaah. Nah, jadi kalau panas dia tidak afdal ta'jil mau sendiri ataupun jemaah. Tapi kalau ghaim ini disunnahkan diakhirkan liman yusalli jamaah. Ya, Wal- khusus yang mau sholat jemaah. Kenapa? Karena ghaim ini ada takutnya hujan gitu ya, takutnya ada badai, takutnya ada topan begitu. Maka bagi yang mau sholat jemaah, apalagi zaman dulu, ya, kalau hujan itu kan padang pasir, nggak ada jalan aspal, nggak ada paving block. Ya, kalau hujan badai itu sangat menyulitkan. Ya, sehingga kalau mau sholat jemaah agak diakhirkan sedikit sholatnya sampai mepet waktu asar sehingga para jemaah itu keluarnya sekalian untuk sholat zuhur dan untuk sholat asar. Jadi itu maksudnya dan itu tujuannya ya, supaya itu namanya jamak suri. Ya. Jamak sholat tapi masih dalam waktunya masing-masing. Jadi sholat zuhur di akhir, sholat asar di awal. Jadi para jemaah yang mau keluar ini ya dia keluar sekalian ya, sehingga tidak menyulitkan dan ini lebih mudah ya. Enggak lama cuma kadang Tapi kalau dia sholat sendiri ya tidak perlu ditakhir. Ya, kalau dia sholat sendiri silahkan sholat di awal waktu. Nah, wa yalihi, tafadhal ya Syekh. ويليه وقت العصر إلى مسير الفيء مثليه بعد فيء الزوال Mhm. والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. Tam. Wa yalihi waktu asar. Yalihi. Apa yalihi? Jadi langsung Mengiring. setelahnya. Ketika tadi bayangannya udah 1 meter dan 20 santi, nah itu udah langsung masuk waktu asar, nempel langsung. Nah, jadi kapan mulainya waktu asar? Ya tadi ketika bayangan plus bayangan فيء faiuz zawal. الزوال. Ya udah 1 meter dan 20 santi. Ya. Sampai kapan waktu asar? Hmm. Waktu ikhtiarnya. Nah, jadi untuk asar ini ada dibagi dua ya. Waktu ikhtiarnya, waktu yang boleh kita lakukan ya, secara bebas itu ila masiril fai'i mithlaihi sampai sampai bayangannya panjangnya itu menjadi 2 kali lipat mithlaih. Jadi kalau tongkatnya 1 meter, bayangannya jadi 2 meter. 2 meter. Nah, jadi kan makin ke barat dia makin panjang lagi. Sampai 2 meter, ba'da fai'iz zawal. Ditambah lagi 20 santi, ditambah 20 senti lagi. Jadi 2 meter 20 senti, itulah waktu ikhtiar. Waktu waktu ikhtiar. Ya. Wad-darurah ila ghurubiha. Dan waktu darurahnya, waktu ittirarinya adalah sampai ghurub asyams. Ya. Tapi ini khusus untuk yang memiliki udzur. Ya. Khusus untuk yang memiliki udzur. Jadi waktunya dua. Waktu ikhtiar, ya ini kita harus kerjakan di waktu ikhtiar. Tapi kalau punya udzur, ya maka waktu darurah boleh sampai terbenamnya matahari dan masih disebut ada, bukan qadha. Ya, masih ada ila ghurubis syams. Wa yusannu ta'jiluha.
Nah, tapi waktu afdaliyahnya lagi-lagi ya, disunnahkannya di ta'jil. Disunnahkannya sholatnya didirikan di awal waktu, ya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pulang dan kembali dari salat asar wasyamsu hayyah, dan mataharinya masih masih terik, masih terang, ya. Ya, maka di sini ada menunjukkan bahwasanya para sahabat bersama Nabi biasanya salat asar itu di awal waktu. Ya, karena mataharinya masih masih terang benderang, masih terik. Nah, kemudian wayalihi. ويليه ويليه وقت المغرب إلى مغيب الخمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. Wayalihi waktu maghrib. Jadi, nempel juga jadi setelah ghurub syams, ya, tadi sampai terbenamnya matahari, otomatis langsung masuk waktu waktu maghrib. Jadi kalau udah terbenam matahari masuk waktu maghrib. Dan waktu maghrib ini ya terus berlanjut sampai hilangnya syafaq ahmar. Ya, sampai hilangnya cahaya merah di ufuk. Ya, tentu kita di zaman sekarang agak sulit ya melihat lihat tanda-tanda yang di malam hari karena ada polusi cahaya. Di mana kalau apalagi di kota, ya, cahaya lampu itu terik ya di kota yang terang benderang kadang-kadang langit jadinya tidak terlihat tanda-tanda tersebut jadi gelap sekali. Ya. Tapi ala kulli hal, ya mereka yang memiliki kewajiban untuk mengatur waktu sholat harus tahu ini, ya, dan harus melihatnya, mencarinya. Ya, wa ilihi waktu maghrib ila maghribil humrah, hingga hilangnya cahaya merah di ufuk. Ya. Dan ini tidak lama ya, waktu sholatnya tidak selama sholat yang lain. Wa yusannu ta'jiluha. Ya, makanya disunnahkan waktu maghrib langsung. Ini didirikan di awal waktu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'ajjiluha. Ya, itu mendirikannya di awal waktu. Jadi kalau sudah azan, muadzin itu azan salat maghrib, oh itu para sahabat juga segera, ya, langsung, ya, langsung. Bahkan dari sebelum azan itu sudah siap-siap. Ya, kemudian Nabi datang, langsung didirikan sholat. Jadi maghrib termasuk yang cepat didirikan. Nah, tapi ada pengecualian. Ada pengecualian di mana maghrib tidak disunnahkan didirikan di awal waktu. Illa lailata jam'i. Ya, kecuali di malam, apa nih maksud jama'? Jumat. Hah? Jumat? La ya Syekh. Illa lailata jam'in adalah kecuali di malam Muzdalifah. Masih ingat pembahasan kita di Kitabul Hajj? malam Ketika di Musdalifah, ketika dari Arafah keluar maghrib, ya, kemudian ingin berangkat ke Musdalifah, sholatnya di mana? Sholatnya disunnahkan dijamak di Musdalifah, jamak takhir. Ya. Jadi bukan sholat di Arafah, sunnahnya ya. Kita belum bicara kalau ada kondisi-kondisi. Tapi sunnahnya bukan sholat di Arafah, bukan sholat di jalan, tapi sholat di Musdalifah. Ya. Ini maghrib dan isya di jamak takhir. Yang disunnahkannya begitu. Kemudian kenapa Musdalifah disebut Lailatul Jama'? Lianna an-nas yajtami'un di Arafah juga yajtami'un. Iya kan? Karena suku Quraisy itu zaman dahulu ketika para jemaah ke Arafah, suku Quraisy itu nggak mau ke Arafah. Nahnu ahlul nahnu ahlul haram. Kami ini bukan penguasa ya, apa namanya? Penduduk haram. Ya, penduduk haram. Ketika di Arafah, Arafah kan di luar haram. Ya, jadi mereka tidak ke haram. Tetapi ketika Musdalifah, ketika orang-orang ke Musdalifah, suku Quraisy ikut ke Musdalifah. Ya, maka disebutnya Lailat Jama'.
Nah, liman qasadaha muhriman. Ya, tapi itu khusus bagi orang-orang yang muhrim, untuk orang-orang yang berhaji. Ya, jadi untuk mengakhirkan waktu salat di lailat jama' ini khusus untuk yang berhaji. Ya, iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah ini jangan sholat atau tidak sholat di Arafah, tidak sholat di jalan, kecuali takut ya habisnya waktu Isya, tetapi nanti sholatnya di Musdalifah. Nah, ya kalau yang tidak muhrim, tidak jemaah haji, berarti sholatnya tetap di waktunya dan disunahkan di awal waktu. Fadl Syekh. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. Nah, wa yalihi. Jadi nempel lagi setelah waktu maghrib habis, dari ketika hilang apa cahaya merah di ufuk, berarti sudah masuk waktu Isya. Ya, dan dia dimulai dari tadi hilangnya cahaya merah sehingga tinggal apa namanya? Hilangnya cahaya merah di ufuk ya sampai sampai adanya fajar tani ya. Ada fajar awal, ada fajar tani ya. Dan inilah waktu ikhtiar. Dan fajar tani sorry. Dan tadi kalau sampai fajar tani itu adalah waktu darurah. Ya, dalam madhab waktu ikhtiarnya sampai thuluthul lail. Dalam madhab waktu ikhtiarnya sampai thuluthul lail. Ya, dan dihitung dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, terbitnya fajar. Nah, itu dihitung mana thuluthnya. Itu waktu ikhtiarnya. Ya, waktu ikhtiarnya sampai thuluthul lail, kemudian thuluthul lail sampai fajar tani ini adalah waktu darurah. Waktu darurah. Yes. Thuluthul lail sepertiga malam ya. Maksudnya sampai sepertiga malam pertama. Dan maksudnya fajar kedua adalah cahaya putih yang mu'tarid. Cahaya putihnya itu eh, menyeluruh ya ke samping kanan dan kiri. Jadi melebar, cahayanya melebar. Karena fajar itu ada dua. Cahaya fajar itu ada dua. Fajar yang pertama itu putihnya mustatil. Putihnya itu panjang ke atas. Ya, mungkin pernah lihat gambarnya, putihnya itu panjang panjang ke atas. Ya. Adapun fajar yang kedua putihnya itu melebar. Ya, melebar, menyeluruh. Karena ketika fajar awal itu ketika dia putihnya panjang ke atas, nanti akan hilang. Ya, makanya fajar kadzib nama. Kemudian nanti ketika sudah fajar yang shadiq, ya, kemudian datang setelahnya putih yang melebar, ini baru masuk waktu fajar, ya, waktu subuh. Nah, dan untuk sholat Isya, ya, ta'khiruha ila thuluthil laili afdal. Nah, jadi afdaliyahnya, lebih afdalnya di takhir sholat Isya-nya sampai thuluthul lail, ya sepertiga malam yang pertama. Karena Nabi SAW di sebagian malamnya diakhirkan, ya sholat Isya-nya sampai sepertiga malam terakhir, ya kemudian beliau bersabda, innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Inilah waktunya, waktu afdaliyahnya, seandainya tidak memberatkan umatku. Ya, jadi Nabi SAW mengakhirkan sholatnya, ya di sebagian malam itu mengakhirkan sholatnya sampai sepertiga malam untuk menjelaskan itu lebih afdal. Ya, tetapi tadi juga seandainya tidak memberatkan bagi umatku. Jadi di situ juga menunjukkan imam itu melihat jemaahnya, ya, melihat kondisi jemaahnya dan tidak memberatkan mereka untuk mentakhir. Ya, jangan memberatkan mereka untuk mentakhir. Ya, karena afdaliyahnya tadi bertabrakan dengan menyulitkan manusia. Jadi intinya melihat kondisi jemaahnya.
Ya, yang dibutuhkan di sini adalah rifq, ya, lembut dengan jemaahnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Isya itu melihat para sahabat, melihat para jemaahnya. Ketika para sahabat sudah berkumpul, ya, di masjid, ya beliau segera mendirikan sholat. Ya, tapi kalau beliau melihat para sahabat itu agak terlambat, begitu maka beliau mengakhirkan, ya, sholat isya tersebut. Jadi melihat lagi kepada kondisi jemaah dan kebiasaan yang dilakukan. Nah, wa yalihi waqtul fadl Syekh. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس واعتدلها أفضل Nah, وتدرك الصلاة. baik. Dan setelahnya adalah waktu salat fajar. Jadi ketika sudah fajar tsani, ya, sudah fajar shadiq, ya, sudah terlihat fajar tadi cahaya yang melebar, maka sudah masuk waktu fajar, ya, waktu salat subuh, ya. Dan berlanjut waktu salat tadi sampai kepada terbitnya matahari. Ya, jadi barang siapa yang salat dari waktu terbitnya fajar kedua sampai terbitnya matahari, maka dia disebutnya sholatnya ada, ya, adaan, bukan qadhaan, ya. Tapi kalau sholatnya sudah keluar, ya, sudah melebihi, sudah terbitnya matahari, berarti sholatnya sudah qadha. Wa ta'jiluha afdal, ya, dan waktu afdaliyahnya, afdalnya dilakukan di awal waktu, mutlaqan, ya, mutlaqan. Kenapa di awal waktu? لأنه صلى الله عليه وسلم, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat fajar bighalas, ya, karena yusalliha bighalas. Jadi para sahabat itu, di antara riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari hadis Jabir bin Abdullah, kan yusalliha bighalas wa kana sallallahu alaihi wasallam yansarifu minha hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Ya, ini juga hadis dari Abi Barzah Al-Aslami. Jadi zaman dahulu nggak ada lampu, ya kan, ya? Jadi mereka itu sholat subuhnya bighalas ketika masih Remang-remang masih gelap, masih gelap. gelap. Bahkan tidak bisa melihat siapa samping kanan dan samping samping kirinya. Jadi mereka sholat dalam waktu gelap. Ya. Sampai, ya, dan Rasul SAW memanjangkan sholat subuh. Ya, sholat fajar ini lebih lebih panjang daripada sholat yang lain. Ya. Karena mereka selesai sholat subuh kapan? Ya, hina ya'rifur rajulu jalisahu. Ya, sampai mereka itu selesai sholat subuhnya sampai mereka sudah bisa melihat siapa yang di samping kanan dan di samping kirinya. Jadi dari waktu yang gelap sampai mulai remang-remang tadi. Ya, mulai ada terang sedikit. Dan jadi sholatnya panjang. Ya. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW mengerjakannya di awal waktu ketika masih gelap. Kemudian sholatnya panjang hingga agak terang, ya, melihat, seseorang bisa melihat siapa yang di kanan dan di kirinya, mengenal, ya. Nah, eh, mungkin ini, ya, waktu-waktu salat yang lima. Kemudian musannif rahimahullah melanjutkan kapan salat itu disebut ada. Nah, fadhal. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها Nah, ولا يسن. jadi waktu drokus salat, jadi salat itu kita sebut, ya, sudah dapat salatnya secara ada, bukan qada, bitakbiratil ihram, ya, dengan takbiratul ihram. Maksudnya gimana? Misalkan waktu sholat asar, ya, atau waktu sholat zuhur lah. Waktu sholat zuhur tidak tersisa kecuali 5 menit misalkan, ya. Hmm. Kemudian dia siap-siap begitu, ya, dan yang wudhu, ya, kemudian dia tidak 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 sempat, ya, melakukan semua sholatnya tadi. Cuma takbiratul ihram saja dia sudah disebut ada, ya. Tapi jangan salah paham. Yang pertama, di dalam madhab takbiratul ihram saja di dalam waktu sudah disebut ada.
kemudian di antara pendapat yang lain minimal 1 rakaat, itu disebutnya ada, bukan qadha. Tapi jangan salah paham, bukan berarti itu boleh. Ya, bukan berarti itu boleh. Karena mentakhir salat dari waktunya itu berdosa. Ya. Sebagian maupun seluruhnya. Nah, jadi misalkan kita untuk sholat butuh waktu 5 menit. Ya. Kemudian tersisa hanya satu menit misalkan. Ketika kita sholat Allahu Akbar, takbiratul ihram, nah ini sudah aman, sudah disebut ada. Tetapi ketika kita sholat sebagiannya sampai keluar waktu, ya udah rakaat pertama, rakaat kedua, sudah Allahu Akbar, sholat asar, azannya, berarti kita berdosa. Ya. Tetap berdosa, tetapi disebut ada, bukan qadha. Ya. Karena sebagiannya di luar Waktu sholat. setelahnya menyusul gitu. Nah, mm, Tersusul oleh waktu setelahnya. mm-mm. Jadi tidak semua sholatnya di dalam waktu zuhur. Nah, itu sudah keluar waktu. Ya. Dan berdosa walaupun disebut ada. Ya, walaupun dia disebutnya ada, bukan qadha. Nah, wala yusalli ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر متقين mutayaqqan. فإن متيقن فإن Mutayaqqan. أحرم Aywa. باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. طيب ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. Dan tidaklah dia salat sampai ghalabatul dhann. Ya, jadi em, nggak boleh ragu-ragu. Ya, ini ragu-ragu nih. Udah masuk waktu atau belum? Kalau ragu-ragu al-aslu belum masuk waktu. Hukum asalnya belum masuk waktu. Jadi harus sampai ghalabatul dhann. Harus sampai ghalabatul dhann itu sebenarnya yakin tapi kurang sedikit. Nah, itu ya. Ghalabatul dhann itu seperti yakin tapi kurang sedikit. Ya, karena kalau yakin itu kan benar-benar yakin. Ya, jadi ghalabatul dhann saja ya dengan dukhul waktu, dengan masuknya waktu itu sudah membuat dia harus sholat. Apalagi yakin kan begitu. Dan bagaimana ghalabatul dhann itu didapatkan? Ya, ghalabatul dhann itu didapatkan dengan dua hal. Yang pertama ijtihad. Ya, ijtihad. Dia berijtihad. Ini bagi orang yang tahu adillatul waqt, ya, dalil-dalil masuknya waktu yang kita sebutkan tadi. Kemudian punya kemampuan, kemudian bisa melihat. Ya, maka dia bisa berijtihad. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak punya kemampuan tadi bertanya. Ya. Wa khabarin mutayaqqan. Bukan cuma sekadar khabar. Ya, di sebagian nuskhah ada khabari thiqatin mutayaqqin. Ya. Jadi kabar dari seseorang yang terpercaya dan yakin. Ya, jadi khabar kan bisa yakin, bisa nggak yakin. Iya kan ya? Bisa khabarnya ini ragu-ragu. Kalau khabarnya yakin berarti sholat. Kalau khabarnya ragu-ragu berarti al-asl belum belum masuk. Ya. Nah, fa in ahrama bijtihad. Nah, ini bagi orang yang tadi ya berijtihad, fa in ahrama, kemudian dia takbiratul ihram, fabana qablahu. Ternyata dia baru sadar. Ya, ternyata dia berihramnya, bertakbiratul ihramnya itu sebelum waktu salat. Ya. Ini bagaimana? Fanaflun wa illa fardun. Ya. Jadi kalau dia beristihad dengan ghalabat dhannya, kayaknya sudah masuk nih waktu salat, kemudian dia bertakbir. Kemudian dia bertakbir. Ya, kemudian dia apa namanya? Tersadarkan. Wah, ternyata saya tadi mulai takbiratul ihram itu dari sebelum waktu salat. Ya, maka sah tidak salatnya? Ya, salatnya tidak sah sebagai salat fardu, tetapi menjadi salat nafil. Ya, fanaflun. Ya, maka dia menjadi salat nafil.
Jadi ketika dia sholat dengan syarat-syarat yang sah dengannya, sholat nafilah, tetapi sebagai sholat fardu dia tidak sah, maka dia menjadi sholat nafilah. Ini kaidah dalam madhab. Ya, sebagaimana orang yang misalkan dia bertakbir sambil duduk, kemudian berdiri. Ini kan takbir sambil duduk, bolehnya cuma untuk sholat nafilah. Ya, tanpa uzur yang memberatkan ya. Maka itu sah sebagai sholat nafilah, tetapi untuk sholat fardu dia perlu perlu sholat lagi. Nah, wa illa fardun. Tetapi kalau dia tidak apa namanya tersadarkan ya, bahwasanya dia sholat di luar waktu, dia takbir di luar waktu, maka tidak masalah. Itu menjadi sholat sholat fardu. Nah, baik satu paragraf lagi. Wa in adraka mukallafun min waqtiha qadra tahrimati thumma zala taklifuhu aw hadat thumma kullifa wa taharat qaduha wa Qadauha. man sar Nah, yang pertama ini masalah. Ini satu permasalahan. Seandainya seseorang mukallaf itu adraka waktu salah, ya, ketemu waktu salat, sudah masuk waktu salat. Ya, dari awal waktu salat dia masuk, misalkan seseorang masuk waktu zuhur. Thumma zala taklifuhu, kemudian taklifnya hilang. Ya, tiba-tiba dia gila misalkan, tiba-tiba dia pingsan, atau tiba-tiba seorang wanita haid. Iya kan? Kan jadi nggak boleh sholat, jadi nggak sah sholatnya. Ya, kemudian setelah itu, ya beberapa waktu hilang. Ya, sebab yang menghalangi dia dari sholat, misalkan haid berarti haidnya sudah selesai, pingsan berarti dia sudah sadar, gila berarti sadar lagi, maka dia mengqadha sholat tadi. Ya, mengqadha sholat tadi. Karena dia masuk kepada sholat zuhur tadi, wajib atas dia, kemudian ada mani', ya, ada yang menghalanginya. Walaupun beberapa hari kemudian misalkan sudah suci lagi, ya maka sholat zuhur yang tadinya wajib dia harus sholat juga, ya dengan qadha. Sholat dengan qadha. Ya. Ya, walaupun memang di antara ikhtiarnya Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lain itu tidak di qadha, ya, lianna apa namanya, karena waktunya muwassa, ya masih ada waktu yang lain, ya, tetapi pendapat resminya madhab dia mengqadha. Nah, jadi diingat ketika haid, ketika pingsan itu di waktu sholat apa? Seandainya belum didirikan. Seandainya belum didirikan. Nah, kalau sudah didirikan berarti selesai, sudah gugur kewajibannya. Kemudian masalah yang kedua kebalikannya. Wa man shara, wa man sara ahlan liwujubiha qabla khuruji waqtiha lazimathu wa ma yujma'u ilaiha qablaha wa nah, yajibu wa man shara ahlaha, ya, ini kebalikan yang pertama. Jadi misalkan dia apa di waktu sholat asar, ya. Di waktu sholat asar, misalkan sang wanita yang haid ini suci, atau orang yang pingsan sadar, kemudian orang yang gila sembuh. Di waktu sholat asar, dan waktu asarnya belum selesai, masih ada, maka dia wajib sholat asar dan sholat zuhur. Wa ma yujma'u ilaiha qablaha. Ya. Dan sholat yang bisa dijamak, ya, dengan sholat sebelumnya. Kalau sholat asar berarti dengan sholat zuhur. Kalau sholat isya berarti dengan sholat maghrib. Tapi kalau dia sadar di waktu zuhur, ya udah nggak usah sholat subuh, nggak usah. Ya, yang sholat maghrib nggak usah sholat asar. Jadi hanya untuk waktu yang bisa dijamak, ya, yang sebelumnya. Jadi hanya di sholat isya, maka dia sholat maghrib juga. Kemudian kalau dia sadarnya asar berarti dia sholat zuhur juga. Ini kebalikannya yang tadi ya. Kalau yang tadi ketika dia pingsannya di waktu zuhur, maka wajibnya zuhur aja. Ya, asarnya enggak perlu diqadha. Tetapi ketika dia sadarnya nanti di waktu asar, ya, maka zuhur dan asarnya
didirikan, ya, sholatnya dilakukan. Jadi sholatnya dan apa yang sebelumnya ketika sholat tersebut bisa dijamak. Nah, ini ketika sadar, ya. Dan ini fatwa, ya, fatwa jamaah dari sahabati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan inilah fatwa di antara fatwanya para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya fatwanya Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhum, ketika masalah orang yang haid. Jadi ketika orang yang haid itu apa namanya suci sebelum terbenamnya matahari, maka yang sang orang atau wanita yang haid ini sholat zuhur dan sholat asar. Ya, begitu juga apabila dia sucinya di waktu isya, maka sholat yang maghrib dan isya. Nah, wajibu ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبا. murattab murattiban. Nah, ya. Wajibu fawran. Nah, jadi qada itu, orang yang punya qada itu fawran, ya, harus segera diqada, harus segera dilakukan secara tertib. Ya, misalkan ada orang yang qada, yang apa namanya qadanya itu beberapa hari, ya. Misalkan ada orang yang qadanya beberapa hari di dalam mazhab, orang yang pingsan, ya, di pembahasan yang sebelumnya itu, misalkan pingsannya 3 hari, ya itu masih diqada, masih diqada. Maka ketika sadar, ketika bangun, ya, maka dia sholat secara muratib, secara tertib. Ya, sholat fajr, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian hari kedua fajr, zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian hari ketiga juga seperti itu secara murattab. Nah, kemudian ويسقط mhm, ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. nah, kemudian بخشية خروج وقت الحاضرة. نعم، وقت اختيار في نسخة اختيار، وفي نسخة الحاضرة. نعم، وقت الحاضرة. Dan yang terakhir, ya, tadi kan kita harus sebutkan tertib, ya. Tapi seandainya, ya, tertib ini bisa gugur, ya. Jadi bisa jadi tidak harus tertib dalam dua hal. Yang pertama hal nisyan, ya, ketika dia lupa, ya, misalkan dia lupa, dia apa namanya sholat yang wajib atas dia, atau dia 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 lupa apa namanya urutannya, ya. Jadi tidak masalah insyaallah. Nah, ini karena firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wada'a an ummatil khata' wa nisyan wa mustakrihu alaihi. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika masuk waktu sholat yang sekarang. Ya, jadi ketika kita mau sholat qada, misalkan yang qadanya beberapa sholat, kemudian masuk waktu asar. Ya. Apakah kita sholat yang qadanya dulu atau sholat waktu asar yang sekarang? Kalau kita sholat yang qadanya dulu, ya, kemudian waktu asar nanti malah terlewat, jadi harus diqadha lagi, begitu kan, ya? Ya, maka tidak masalah dia apa namanya sholat asar tadi, ya, kalau sudah mepet waktunya, dan di situ tertib tidak masalah. Ya, di situ tertib menjadi tidak menjadi masalah apabila tertibnya tidak menjadi urut. Nah, mungkin ini di antara muqaddimah, di antara pembahasan pertama dalam syarat sahnya salat yang berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan ada serta juga qada. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.